Kembali lagi kita lanjutkan pembahasan himpunan kita. Kalau yang pertama kemarin kalian udah membahas bisa menentukan yang mana termasuk himpunan, yang mana bukan himpunan, bagaimana menyatakan anggota himpunan. Ya, yang kedua itu kalian udah tahu yang mana komplement, apa itu komplement himpunan, himpunan berhingga, ya, himpunan kosong, dan bagaimana menggambarkan diagramnya. Sekarang yang ketiga, kita akan membahas himpunan bagian dan himpunan kuasa dari suatu himpunan. Apa itu himpunan bagian? Silakan simak pembahasan berikut. Himpunan bagian, syarat suatu himpunan menjadi himpunan bagian, ya, dari himpunan yang lain, yaitu A himpunan bagian dari B jika ini A itu dikatakan himpunan bagian dari B jika semua anggota A menjadi anggota B. Artinya A itu subset dari B. Ini dia, ya. Dan ada anggota B yang tidak menjadi anggota A. Ada anggota B yang tidak menjadi anggota A. Himpunan A menjadi himpunan dari B, itu berarti A subset dari B. Lambangnya ini, nak, ya. Kalian menuliskan jika A himpunan bagian dari B, lambangnya begini. Ini dia, ya. Kalau bukan berarti A, bukan berarti ini lambang himpunan bagian dicoret. Nah, bukan berarti himpunan bagian dari B, seperti itu. Ini lambangnya. Ini bukan himpunan bagian, yang ini himpunan bagian. Contohnya, kalian perhatikan diagram berikut ini, diagram Venn-nya. Ini ada semesta, tetap kalau himpunan itu ada semestanya. Dan di sini kalau yang ini perhatikan, nah, di dalam himpunan A itu ada himpunan B. Berarti di sini yang termasuk himpunan bagian adalah B himpunan bagian dari A, ya. Karena B di dalam A. Misalkan kalau di B ini ada himpunan apa? Ini ada himpunan bilangan 4 dan 5. Nih, sini ada 4 dan 5. Sedangkan di luarnya ini ada 1, 2, 3. Berarti kalau dari diagram di sini di C-nya ada himpunan 6. Nah, kalau kalian mau nuliskan, ini ya, Ibu tuliskan kembali. Anggota himpunan A itu adalah, nih kalian perhatikan, A itu anggotanya ada 1, 2, 3. Ini termasuk karena B ini di dalam A, berarti ini 4, 5. Ini adalah anggota dari A. Tapi kalau himpunan B sendiri, B-nya saja itu ada apa, nak? Di dalam B kalian perhatikan ini, lingkaran yang di dalam B ini yang kalian perhatikan ini, ya. Nih, kalian perhatikan, dia punya anggota itu B itu ada anggotanya 4 dan 5 saja. Sedangkan C itu anggotanya cuma 1. Dia punya anggota himpunannya adalah himpunan 6 saja. Berarti dari sini kalian cek, ternyata anggota B ini, ya, nih 4 dan 5 ini ada di A. Ada semua anggota B merupakan anggota dari A, sehingga B adalah himpunan bagian dari A, ya. Dengan A ini ada beberapa yang tidak termasuk di B, itu syaratnya. Ini dia syaratnya. Nih, semua anggota A menjadi anggota B dan ada B yang tidak menjadi anggota A. Itu dia kalau A bagian dari B. Di sini kebalik nih. B bagian dari A, B bagian dari A. Berarti himpunan B, anggota himpunan B, semua anggota himpunan B 4 dan 5 ini kan semuanya ada di A. Tetapi ada anggota A yang tidak masuk di B, yaitu 1, 2, dan 3. Tuh, paham ya? Dan C, apakah C himpunan bagian dari B? Bukan. C bukan himpunan bagian dari B. Terus kalau Ibu tanya lagi, apakah C itu himpunan bagian dari A? Kan C itu punya anggota 6. Apakah anggotanya C ada di A? Nggak ada, Bu. Ini 6. Di sini nggak ada 6-nya. Berarti C juga bukan himpunan bagian dari A. Gitu, nah, ya. Jadi dia dikatakan himpunan bagian jika
jika dia apa? Anggotanya itu ada di himpunan B sendiri, gitu ya. Selanjutnya contoh soal, jika diketahui B-nya itu anggotanya 1, 2, 3, maka sebutkan anggota himpunan bagian dari berapa banyak himpunan bagiannya. Nah, sebentar dulu. Itu tadi baru mengenal saja. Sekarang kita lanjutkan. Himpunan kuasa itu apa? Definisinya dulu ya. Himpunan kuasa itu adalah, kita ubah ke yang warna. Himpunan kuasa adalah himpunan yang anggotanya himpunan bagian dari A. Maksudnya apa? Kita cek. Himpunan kuasa dilambangkan dengan PA. Nah, ini lambangnya. Sedangkan banyak himpunan kuasa dari suatu himpunan A itu adalah ini. Ada N di depannya. NPA. Itu dia. Nih, NPA. Jika NA-nya itu adalah P, maka NPA-nya 2 pangkat NA atau 2 pangkat P. Apa maksudnya ini? Lebih baik kita contoh soal langsung ya. Kalau definisi bingung, langsung ke contoh yuk. Contoh soal, misalkan himpunan A itu ada himpunan yang terdiri dari anggotanya 1 dan 2. Berarti NA ini adalah NA ini adalah jumlah anggota. Nih, N itu adalah jumlah anggota himpunan A. Nih, jumlah anggota himpunan A. NA-nya berarti kan hitung 1 dan 2. Berarti jumlah anggota himpunan A itu banyaknya anggota A itu ada 2. 1 dan 2. Itulah NA. Nih, jumlah anggota atau banyak ya, banyaknya. Banyak anggota himpunan A ya NA. Dah. Sekarang kalau kalian disuruh menentukan, tentukan himpunan bagian dari A. Kalau kita disuruh menentukan himpunan bagian dari A, kalian perhatikan ya. Misalkan ibu punya ini semesta tadi kan, semesta. Nah, di sini semesta di pojok. Ada himpunan A di sini besar sekali. Nah, di sini himpunan A-nya. Himpunan A ini terdiri dari 1 dan 2. 1 dan 2. Jadi kalau ibu buat lagi himpunan bagian di dalamnya, itu adalah ada yang beranggotakan 2. Ini himpunan bagian di dalamnya 1, 2. Tapi kalau ibu lingkari lagi nih, coba kalian perhatikan lingkaran lain nih. Kita ambil ini aja, ini ada himpunan lagi. Kita ambil 1, ada himpunan lagi. Di dalamnya ini ada himpunan yang nggak diketahui, yaitu himpunan kosong, gitu bayangannya. Jadi kalian bisa menentukan himpunan bagian dari A itu adalah mulai dari yang kosong. Nah, karena semuanya itu pasti ada kosong di dalamnya. Berarti himpunan bagian dari A itu himpunan kosong yang pertama. Setelah itu kalian sebutkan yang punya 1 anggota apa saja. Ambil satu-satu. Berarti himpunan yang anggotanya 1, himpunan yang anggotanya 2. Setelah itu ambil yang anggotanya 2 langsung. Berarti himpunan yang anggotanya 1 dan 2 itu ya. Terus sekarang berarti himpunan bagiannya itu ada 3. Berapa di sini? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Yang himpunan kosongnya 1, yang beranggotakan 1 ada 2, yang beranggotakan 2 ada 1. Jadi dia punya himpunan bagian banyaknya 4. Banyak himpunan bagiannya itu ada 4. Nah, sekarang digabung nih, gabungan dari himpunan bagian itulah yang disebut himpunan kuasa. Nah ya, himpunan yang anggotanya himpunan dari himpunan bagian. Artinya, ini dibuat lagi. Himpunan kuasa itu adalah himpunan, ini tanda himpunan yang anggotanya ini. Yang anggotanya adalah himpunan bagiannya apa? Himpunan kosong, 1 gitu, 2 ya, dan yang anggotanya 1,2 gitu. Ini. Jadi PNPA banyaknya himpunan kuasa itu adalah 2 pangkat NA. Ini rumus nih. NA-nya ada 2. Tadi ini kalian dapat 2, sehingga banyaknya himpunan bagiannya ini ada 4. Yaitu 2 pangkat 2. Itu. Emang sedikit agak menjelimet, tapi sekarang kita lanjut ke contoh soal lagi satu. Ibu yakin setelah contoh soal ini kalian pasti bisa mengerjakan nanti sendiri. Ya, perhatikan sekarang.
Ibu kasih soal, jika diketahui himpunan B itu beranggotakan 1, 2, dan 3. Sebutkan himpunan-himpunan bagiannya. Berarti NB ada berapa nak di sini? Ayo. Nih. NB. NB-nya itu ada. N itu ingat ya, banyaknya anggota B. Banyaknya anggota B ada berapa? 1, 2, 3. Berarti NB-nya ada 3. Sudah. Sekarang sebutkan, kalau disuruh menyebutkan berarti kalian sebutkan himpunan bagiannya yang terdiri dari himpunan kosong pertama, ya enggak? Nah, terus yang anggotanya 1, berarti yang anggotanya 1 ada himpunan 1, himpunan 2, himpunan 3 gitu. Sudah? Sekarang cari yang anggotanya 2 sekarang. Oke, yang anggotanya 2 kalian urut aja dari depan. Ambil 1 dengan 2. Setelah itu 1 dengan 3. Setelah itu ayo 1 dengan 2 udah, 1 dengan 3 udah, berarti 2 dengan 3. Nih ya, 2 dengan 3. Udah semua habis. Balik lagi 3 ke 1 sama nggak dengan 1, 3? Sama, berarti nggak usah, udah ada. 3 ke 2 ya udah 2, 3 sama itu berarti ya. Berarti udah semua. Terus lagi ada lagi 1 yaitu yang anggotanya 3. Berarti dia 1, 2, 3. 3 ini ya. Nah, berarti ada berapa nak? Ini yang anggotanya kosong ada 1, yang beranggotakan 1 ada 3, ini ada 3 juga, dan ini ada lagi 1, sehingga jumlahnya ada 8. Ya, jadi ini dia. Sebutkan himpunan bagiannya. Berarti kalau disuruh menyebutkan himpunan bagian, ini dia jawabannya. Himpunan bagiannya berarti ini. Himpunan bagian ini ya, himpunan bagiannya sebagai berikut. Ini dia penjelasannya. Kalian cari dulu yang 1 anggota, yang anggotanya kosong, mulai dari yang kosong, himpunan kosong, yang anggotanya 1, yang anggotanya 2, yang beranggotakan 3. Nah, itu kalian jumlahkan. Jumlahnya itu berapa banyak himpunan bagiannya? Berarti banyaknya ada 8. Nah, 8 ini dapat dari mana? Ingat rumus. NPA itu rumusnya adalah apa? 2 pangkat NA. NA itu apa? Ini di sini NB ya rumusnya. Oke, ini NPB, ini B ya. NB itu banyaknya anggota B. Banyaknya anggota B udah dituliskan di sini 3 tadi. Kalian udah menentukan sendiri. Berarti di sini 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu adalah 2 kali 2 dikali 2. Itu ada 8. Berarti benar nggak? Benar ya. Berarti kalian udah dapat 8. Terus kalau disuruh himpunan kuasa dari B apa? Ya, misalkan Ibu tambahkan di sini pertanyaannya. Berarti himpunan kuasa nih dari B itu adalah PB. Berarti apa saja dia? Berarti gabungan dari himpunan ini nak. Ada himpunan kosongnya, koma, terus yang beranggotakan 1, 2, 3. Sudah? Terus yang beranggotakan 2 sekarang. 1,2, 1,3 dan 2,3. Dan yang terakhir adalah yang beranggotakan 3, 1, 2, 3. Ini digabung lagi dengan tanda himpunan. Ada 2 ya. Kalian perhatikan ini. Ini loh. Sebentar. Ini nih ada nih. Ini tanda kurung kerawal besar, membedakan artinya dia himpunan dari himpunan bagian. Ya, himpunan kuasa itu adalah gabungan dari himpunan bagian yang udah kalian tentukan tadi. Makanya ini ada tanda kurung kerawal lagi di sini besar. Di luar yang ini menyatakan himpunan bagiannya. Gimana, paham ya? Itu contoh soalnya. Nanti lebih jelas kalian cek di buku lagi boleh, buku paketnya, dan kerjakan latihan soal yang Ibu berikan. Selamat belajar. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.